Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ervin Kurniawati dari kelas 7A MPI. Saya akan mempresentasikan PPT interaktif saya yang berjudul Tinjauan Sosiologis tentang masuknya pendidikan agama Islam ke dalam kurikulum sekolah umum. Yang pertama yakni tentang pendahuluan. Pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks sosiologis, masuknya pendidikan agama Islam ke dalam kurikulum sekolah umum bukan hanya merupakan kebijakan pendidikan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan nilai-nilai spiritual dan sosial. Integrasi masyarakat terhadap hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana pendidikan agama Islam berfungsi sebagai sarana pembentukan nilai-nilai sosial melalui kurikulum yang berlaku di sekolah umum. Selanjutnya, ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, apa pengertian pendidikan agama Islam dalam konteks sekolah umum? Yang kedua, bagaimana proses masuknya ke kurikulum sekolah umum? Dan bagaimana kurikulum sebagai manifestasi sosial mempengaruhi pendidikan agama Islam? Pengertian pendidikan agama Islam. Adakah yang sudah tahu apa itu pendidikan agama Islam? Baiklah, akan kita bahas ya. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, hingga mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk membentuk akidah, syariah, dan akhlak pada peserta didik. Sedangkan untuk ruang lingkupnya mencakup materi keimanan, ibadah, akhlak, serta interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sini bahwa kita sebagai pendidik, maka kita berusaha untuk memberikan penjelasan, mengarahkan, dan memberikan contoh tentunya bagaimana cara mengamalkan pendidikan agama Islam agar bisa diterapkan, dipraktekkan langsung oleh peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Next, masuknya pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah. Yang pertama yang kita bahas yakni tentang kurikulum nasional di Indonesia, tentang sejarahnya, tentang historinya. Kurikulum nasional di Indonesia menegaskan bahwa semua jenis jalur jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa atau peserta didiknya. Karena kita di Indonesia ada beberapa agama ya, tentunya mungkin saja di suatu lembaga itu ada siswa yang beda agama juga, maka sekolah atau lembaga tersebut wajib memberikan pendidikan sesuai agama yang dianut mereka. Landasan hukum dan kebijakannya. Ini ada undang-undang, regulasi, kementerian, serta kebijakan yang mengakomodasi pendidikan agama. Salah satu undang-undangnya yakni Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan atau pembelajaran agama sesuai yang dianut mereka. Manfaat dan tantangan.
Manfaatnya meliputi menguatkan iman dan takwa, karakter religius, dan meningkatkan kualitas moral siswanya. Sedangkan tantangannya perbedaan pemahaman agama, toleransi antar agama, juga kapasitas guru yang dinamika. Dan dari sini penguatan iman dan takwa dan karakteristik siswa yang baik, maka nanti akan bisa menjadi tepeng atau penguatan diri dari berbagai pengaruh globalisasi maupun media sosial. Next, yakni kurikulum sebagai manifestasi sosial. Kurikulum sebagai produk sosial, budaya, dan politik. Kurikulum dipandang sebagai produk sosial, budaya, dan politik, artinya bahwa tidak hanya berisi materi pelajaran saja, tetapi juga tentang mencerminkan nilai dan norma-norma yang positif untuk sebagai bekal di lingkungan mereka nanti. Sedangkan konteks sosiologis kurikulum pendidikan agama Islam sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama mereka. Melalui pembelajaran agama, peserta didik diajak untuk memahami ajaran agama Islam tidak hanya secara individu tetapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun dampak sosial dari kurikulum pendidikan agama Islam yaitu nanti dapat terlihat dari terbentuknya karakter atau hasil dari pembelajaran tersebut nanti, apakah dia mampu menjadi manusia yang baik, yang berkarakter sesuai dengan akhlak yang terpuji yang diterapkan mereka. Kurikulum ini juga berfungsi sebagai sarana menjaga nilai-nilai keagamaan mereka dalam menghadapi arus globalisasi yang ada. Oke, kesimpulan dari semua materi kita kali ini yaitu secara sosiologis masuknya pendidikan agama Islam ke dalam kurikulum sekolah umum menunjukkan adanya hubungan erat antara pendidikan agama Islam dengan sosial masyarakat. Hal ini juga tentang instrumen pembentukan moral dan karakteristik karakter sosial peserta didik. Kurikulum dalam hal ini menjadi manifestasi sosial karena isi dan arah pembelajarannya mencerminkan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, integrasi pendidikan agama Islam dalam kurikulum sekolah umum merupakan wujud dari adaptasi pendidikan terhadap dinamika sosial dan budaya bangsa agar mampu mencetak generasi yang religius, berakhlak mulia, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh saja pendidikan agama Islam. Seorang guru mengaitkan materi akhlak, pembelajaran agar siswa bertutur kata yang baik, yang sopan, bisa membedakan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, baik yang ada di lingkungan mereka, bagaimana cara bertutur kata terhadap adik, kakak maupun orang tua mereka. Jadi mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustakanya, beberapa referensi yang menjadi penguat dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, dari sini cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kurangnya, jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.